Shalom, perkenalkan nama saya Susi Erawati Silalahi, NIM 1901011159, Prodi Pendidikan Agama Kristen, Grup E, Semester 3. Shalom, nama saya Hotmasia Dari. Saya lulusan dari Pelita Bangsa, jurusan keguruan atau SPD. Saya bekerja di SD Negeri 091450 Bahtenguran. Baik Bu, terima kasih atas waktu dan kesempatan ini Bu berikan. Kita boleh mulai Bu? Ya, silakan. Baik, coba Ibu jelaskan bagaimana sikap Kristen menanggapi agama-agama lain. Ya, kita sebagai orang Kristen, kita harus mengikuti ajaran-ajaran yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa kita harus saling menghargai di antara perbedaan-perbedaan yang ada di dalam kehidupan kita, baik itu perbedaan di dalam agama. Selaku kita bangsa Indonesia yang terdiri dari 5 agama yang diakui, kita harus saling menghargai dan saling menghormati dan saling mengasihi, karena itulah yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Baik Bu, kita lanjut. Apakah hanya orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, atau semua agama dapat masuk ke surga? Iya, menurut ajaran atau firman Tuhan yang tertulis di dalam Roma 10 ayat 9, 10 dan 12, semua orang yang mengaku bahwa Yesus adalah Allah yang bangkit dari kematian dan percaya bahwa Yesus itu adalah juru selamat akan masuk surga. Itu tidak memandang agama manapun, tidak hanya agama Kristen, karena dalam Roma 10 ayat 12 dikatakan tidak ada perbedaan antara orang Yahudi atau Yunani, tetapi semuanya mulut yang mengaku dan percaya bahwa Yesus itu adalah juru selamat akan masuk surga. Ya. Baik Bu, yang kita lanjut. Coba Ibu jelaskan bagaimana cara untuk menghargai agama-agama lain. Cara kita untuk menghargai agama yang berbeda dengan kita adalah apabila ada hari besar atau kegiatan ibadah agama orang lain, kita harus menghargai. Itu sudah terjadi dalam kalender kenegaraan kita. Apabila ada hari besar suatu agama di dalam negara kita, kita akan merayakannya bersama dengan cara meliburkan diri atau berbagai di instansi tersebut. Jadi dari situlah kita menunjukkan bahwa kita agama yang berbeda-beda tetapi saling menghargai. Ibu, kita lanjut lagi. Jelaskan kekerasan agama apa saja yang Ibu ketahui yang pernah terjadi baik di lingkungan tempat tinggal maupun nasional ataupun internasional. Kekerasan yang terjadi di negara kita, contohnya kita sudah jelas melihat bahwa banyak tekanan-tekanan kepada agama yang lebih kecil. Contoh nyata seperti gereja-gereja yang mungkin dirusakin atau tidak dikasih izin untuk dibangun untuk tempat ibadah kita. Jadi itu adalah salah satu kekerasan agama
yang dapat jelas kita lihat di negara kita. Kalau di internasional mungkin sama juga, mungkin mereka tidak memberikan izin untuk tempat ibadah yang akan dibangun kepada agama-agama yang lebih kecil. Itulah yang dapat saya ketahui. Baik Bu, terima kasih. Yang selanjutnya, coba Ibu jelaskan apa saja penyebab konflik agama dan cara penyelesaiannya. Konflik agama terjadi adalah itu yang mungkin ada terdapat di dalam suatu agama itu yang terlalu fanatik. Jadi menganggap bahwa agama yang dianutnya itu adalah jauh lebih benar daripada agama yang dianut oleh saudara-saudaranya. Jadi itulah menyebabkan suatu konflik yang terjadi di lingkungan kita. Jadi apabila kita lebih mendalami firman Tuhan bahwa merek agama itu tidak menjamin kita untuk masuk surga, tetapi perbuatan-perbuatan yang diajarkan oleh agama kita dalamin dan kita dapat membawa damai dimanapun kita berada. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Dan cara kita untuk mengatasi konflik tersebut, marilah kita untuk saling menghargai, menghormati di antara agama yang berbeda. Kita lanjut Bu. Coba Ibu jelaskan apa yang Ibu ketahui tentang agama Islam. Agama Islam ya mungkin ya kurang kita mendalami, tapi yang sedikit yang saya ketahui tentang agama Islam bahwa mereka harus melaksanakan ibadahnya sesuai dengan jam-jam yang sudah ditentukan. Artinya 5 waktu yang mereka sebutkan, harus pada waktu tersebutlah mereka berdoa kepada Tuhan mereka. Berbeda dengan kita yang kita dapat setiap saat, tidak dibatasi waktu, tidak dibatasi dengan tempat kita beribadah atau berdoa kepada Tuhan kita. Itulah yang saya ketahui. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya, coba Ibu menjelaskan mengenai agama Hindu. Agama Hindu, agama yang masih menyembah arwah-arwah. Jadi mereka masih percaya bahwa arwah-arwah itu memberi kekuatan atau keselamatan kepada mereka. Itu sangat bertentangan dengan kepercayaan kita. Itulah yang saya ketahui. Baik Bu, dan pertanyaan yang terakhir, coba Ibu menjelaskan mengenai agama Buddha. Agama Buddha sepertinya mirip ya, sangat-sangat mirip dengan agama Hindu. Mereka juga masih meninggikan arwah-arwah yang ada di sekitar mereka, seperti di Bali. Mereka sangat mensakralkan hari Nyepi. Mereka itu pada hari Nyepi itu pergi ke pantai membawa dupa untuk dipersembahkan kepada arwah-arwah yang ada di laut atau di sekelilingnya tersebut. Mereka untuk meminta kedamaian, kesejahteraan di daerahnya tersebut dari arwah-arwah tersebut. Baik Bu, terima kasih atas penjelasan Ibu dan terima kasih atas waktu yang Ibu luangkan.